Kalau mau rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah, tenang, tentram, damai, penuh dengan cinta, harus kita bisa mengupgrade diri kita ke level pasangan kita. Contoh, kebersihan. Kalau pasangan kita, kalau kita ambil angka sampai angka 10, pasangan kita di angka 8 kebersihannya, kita di angka 6. Nggak boleh egois. Jangan bilang saya sudah begini terserah terima atau tidak. Kita harus terima, lapang dada, upgrade diri kita ke pasangan kita. Kita juga harus pindah ke angka 8. Tolong bantu saya mau bersih seperti kamu. Gitu. Itu yang benar. Ya. Apapun sifatnya. Kalau pasangan kita lebih tinggi, kita harus bisa naik. Minta pasangan kita bantu kita. Nggak boleh egois. Itu baru bagus rumah tangganya. Tapi kalau kita egois nggak bisa. Ya. Ini nggak mungkin bisa berjalan. Nah ini salah satu metode yang penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah kalau terjadi pertikaian, maka Allah dalam Al-Quran, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mau tahu siapa benar siapa salah, yang nilai itu Allah dan Rasulnya, Islam. Bukan kita, bukan suku kita. Karena Islam sudah mengajarkan mana benar, mana salah. Jadi untuk menilai suami atau istri yang benar, Islam. Ini kita lagi ada masalah nih. Menurut Islam siapa yang benar, siapa yang salah. Nah sudah. Jadi kita tahu, oh, pasti ada hukumnya, nggak mungkin. Ya. Misalnya bohong sama jujur. Yang bohong pasti salah, yang jujur pasti benar. Nah begitu. Setelah kita tahu Islam yang menilai siapa benar, siapa salah, baru kita masuk ke tadi poin yang saya bilang, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Selesaikan hari itu ya. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Buka lembaran baru. Ya. Semua maaf, isi WA yang berisikan pertikaian, setelah baikan dihapus. Ibu-ibu terutama ya. Ibu-ibu ini suka simpan-simpan WA. Setelah 1 tahun berjalan tidak ada apa-apa, terus kemudian lagi dulu sama suami terkenang lagi masalah itu. Lalu dia bilang, kamu pernah begini? Suaminya bilang, yang mana? Karena sifat laki-laki itu Bu, ibu tanya suaminya deh kalau nggak percaya. Kami itu kalau sudah selesai masalah, biasanya kami lupakan semuanya. Kita udah tutup semua itu. Makanya ibu kalau cari WA-nya ibu ke HP suamiku tidak temukan lagi. Dia sudah hapus, dia nggak mau tahu dengan itu. Ibu harus ikutin itu, upgrade dirinya ibu ke situ, ya. Jadi nggak usah. Buka lembaran baru. Ini kalau mau rumah tangganya bagus, langgeng, ya Bu ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah harus tahu tentang masalah adab biologis. Ya. Ini juga penting ya. Apalagi Bapak Ibu maaf hidup di negara minoritas ya. Mereka ini tidak tahu. Mereka pun tidak tahu cara Islam seperti apa. Bahkan banyak umat Islam maaf belajar biologis dari film porno. Ini nggak benar. Ini salah. Salah sekali ya. Bukan cuma salah. Ibu dan Bapak kalau nonton film begitu, ibu pertama dukung perzinahan. Bapak Ibu dukung perzinahan, dapat dosa. Lihat aurat orang, dapat dosa. Diajarkan cara yang salah. Ya, di antara cara yang salah maaf tidak boleh menggauli dari dubur misalnya, gitu kan? Tidak boleh meletakkan kepala pada saat sedang haid atau nifas, gitu kan? Ini dilarang dalam Islam. Ya. Sementara orang-orang di Barat ini mungkin mereka punya metode yang berbeda. Ya, bahkan mungkin maaf ada yang biologis dengan hewan dan segala macam, itu tidak boleh dalam Islam. Hukumnya haram. Ya. Kita harus belajar. Nah, poin ini Bapak Ibu harus perhatikan yang pertama doa, tidak boleh lupa doa. Sabda Nabi SAW, siapa yang mau melakukan biologi selalu membaca Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Apa kata Nabi? Kalau mereka dikaruniai anak, anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Asal baca doa itu. Ingatkan suami, ibu yang kalau dia belum hafal bisa ibu yang baca. Ini satu baris saja doanya, gitu kan? Baca doa, jangan lupa. Yang kedua, yang harus diketahui adalah bagaimana kita niatnya bukan hanya karena syahwat, tapi karena ini adalah perintah agama. Kalau ibu dan bapak melakukan biologis karena ini adalah perintah agama, maka ada pahalanya. Makanya pernah ada orang, ibu-ibu ya, datang kepada Ummul Mukminin Aisyah lalu berkata begini, wahai Ummul Mukminin, apakah kami berdosa kalau kami tidak mau biologis sama suami kami karena kami lagi jengkel? Kata Aisyah, iya. Bahkan kalau kalian ada di atas unta kalian tunggangan, suami panggil kan harus jawab. Begitu juga bagi laki-laki. Pernah orang datang kepada Imam Ahmad berkata begini, wahai Imam, laki-laki ini bilang ya, Imam Ahmad ini imam madhab. Wahai Imam, apakah kami bisa dapat pahala kalau kami menggauli istri sementara kami lagi tidak suka, lagi jengkel sama istri? Kata Imam Ahmad, iya. Kamu bisa niatkan mendapatkan keturunan yang baik,
atau berniat untuk memberikan haknya istri. Jadi ada ibadahnya. Karena ibadah bukan hanya sekedar syahwat. Orang kalau niat ibadah nggak ada jenuhnya. Jangan lupa yang ketiga, Bapak Ibu sekalian ya, perhatikan hal yang diharamkan dalam agama, jangan dilanggar. Haid, nifas tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang keempat, ya, yang perlu diperhatikan, kalau Bapak Ibu dalam keadaan junub, maaf saya memang harus jelaskan hukum syar'inya ya. Ini bukan masalah bahasan vulgar, bukan. Karena kalau tidak dijelaskan, banyak umat Islam belajar dari non-muslim. Ini Islam punya ajaran sendiri, ya. Kalau Bapak Ibu junub, yang paling afdal langsung mandi. Selesai biologis mandi langsung. Ya. Kalau mau ulangi lagi nggak masalah, ya kan gitu. Karena itu ada pahala sendiri. Kalaupun misalnya Bapak Ibu belum mau mandi, misalnya maaf biologis malam hari. Ini dalam kondisi junub, terus mau tidur. Maka perintah Nabi SAW adalah bersihkan kemaluan dan uduk dulu. Uduk sholat. Ya. Itu sunnahnya Nabi. Karena kata Nabi SAW, 3 orang yang tidak akan didekati malaikat, diantaranya adalah orang dalam keadaan junub. Jadi makanya kalau habis biologis, walaupun ngantuk coba berdiri, bersihkan di kamar mandi pakai sabun, kemudian wudu. Itu juga kalau mau mengulanginya. Ini semua panduan Nabi ya. Kata Nabi SAW, siapa ingin mengulangi biologisnya, hendaklah dia berwudu. Karena itu akan membantu dia untuk melakukannya. Yang terakhir dalam masalah biologis, Bapak Ibu sekalian, nggak boleh cerita sama orang. Nggak boleh cerita. Kalau Bapak Ibu sudah puas dengan pasangannya, jangan cerita ke siapapun. Cukup antara kita, Allah dan pasangan kita. Sebab ini ada efek sosial ya. Dan kejiwaan. Ibu maaf kalau ibu cerita misalnya, ibu dipuasin sama suami, ibu cerita sama 3 orang atau 5 orang teman-temannya wanita. Oh suamiku tuh begini dan begitu. Digambarkan seperti ibu-ibu itu yang lain bisa melihat suaminya. Apa yang terjadi? Kalau suami mereka tidak begitu, maka mereka akan ganggu suami ibu. Banyak rumah tangga rusak di Indonesia, saya tidak tahu di sini ya. Itu karena istrinya ini suka cerita tentang suaminya kepada tetangga-tetangga. Tetangga itu ganggu suaminya. Dari perselingkuhan. Gitu kan? Sama juga laki-laki. Kalau dia cerita tentang nikmatnya biologis sama istrinya, di teman-temannya tidak begitu istrinya, maka dia akan ganggu istrinya orang ini. Kan begitu terjadi. Dan Nabi sudah ingatkan, ketahuilah kata Nabi SAW, orang yang paling berat kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah seorang laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan biologis, lalu keduanya menceritakan kegiatan itu.